Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romadoni Alfi dari kelompok 1. Saya dan kelompok saya di sini akan menjelaskan tentang materi tata kelola. Sebelum masuk pada materi, ada baiknya saya memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Romadoni Alfi. Yang kedua, Sri Damayanti Wulandari. Dan yang terakhir yaitu Indah Novitasari. Langsung masuk pada materi yang pertama yaitu esensi tata kelola. Demi keberlangsungan suatu perusahaan, diperlukan adanya tata kelola di dalamnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik dengan seperangkat mekanisme pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan manajemen agar manajemen bertindak demi kepentingan pemegang saham, yakni dengan memaksimalkan nilai perusahaan dan tidak mengejar kepentingan sendiri-sendiri, dan meningkatkan pelayanan kepada stakeholder sesuai dengan standar internasional untuk praktek profesional audit internal. Menjelaskan atau mendefinisikan tata kelola sebagai kombinasi proses dan struktur yang diterapkan oleh dewan untuk mengonfirmasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Baiklah, saya Indah Novitasari. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari tata kelola. Komponen kunci sistem tata kelola mencangkup aspek pemicu tata kelola, cakupan tata kelola dan peran, aktivitas, dan keterkaitan antar bagian. Tujuan tata kelola adalah penciptaan nilai. Sistem tata kelola akan terbentuk dengan mempertimbangkan pemicu dan cakupan tata kelola. Pemicu tata kelola adalah sumber daya organisasi untuk tata kelola, seperti kerangka pikir, prinsip, struktur, proses, dan praktik. Sumber daya entitas juga termasuk terhadap pemicu tata kelola, seperti misalnya kemampuan layanan, manusia, dan informasi. Kekurangan sumber daya atau pemicu dapat mempengaruhi kemampuan suatu entitas dalam menciptakan sebuah nilai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen kunci dari sistem tata kelola. Pemilik dan pemangku kepentingan mendelegasikan tugas kepada badan pelaksana. Badan pelaksana akan menetapkan pengelolaan atau manajemen dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk instruksi dan panduan teknik operasional dan pelaksanaan. Dari hasil operasional dan pelaksanaan, dibuat pelaporan kepada pengelola. Pengelola melakukan pengawasan yang hasilnya ditujukan ke badan pelaksana agar semua tugas dan kewajiban dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilik dan pemangku kepentingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Tata kelola yang baik atau good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik yang biasa disingkat dengan GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang pertama yaitu adalah transparansi. Transparansi adalah keterbukaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu adalah akuntabilitas, adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab perusahaan sehingga pelaksanaan terjalan secara efektif. Yang ketiga adalah responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap prinsip, peraturan, dan korporasi yang sehat. Yang keempat yaitu kemandirian, adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat. Kelima yaitu fairness atau kewajaran, keadilan, dan kesetaraan terhadap pemangku kepentingan yang berlandaskan kepada peraturan undang-undang. Manfaat dilaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja perusahaan melalui
terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua yaitu mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah karena faktor kepercayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan.